Lord Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pastilah korup. Karena dengan keberadaan kekuasaan yang absolut, penguasa dapat melakukan apapun sesuka hati mereka tanpa ada yang dapat melarang maupun sekedar melakukan protes kepada yang memiliki kekuasaan tersebut. Apalagi melakukan tindakan seperti memenjarakan dan sebagainya. Untuk menentang keberadaan penguasaan absolut ini, kemudian muncul model penguasaan demokrasi yang biasanya menjunjung tinggi konsep trias politika dengan melakukan pembagian di tingkat kelembagaan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ancaman korupsi yang kian menjadi menimbulkan perhatian yang mendalam bagi seluruh negara dari zaman dahulu kala hingga zaman modern ini. Pasalnya, korupsi merupakan penyakit yang mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan, penegakan hukum, serta mengacaukan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Tindak korupsi yang berbanding lurus dengan pemegang kekuasaan merupakan akses dari penyalahgunaan kekuasaan yang dipegangnya. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan menggunakan keuangan negara tentu saja berdampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kekuasaan dan wewenang yang dimiliki bukan diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi yang juga berhubungan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang. Kini tindakan tersebut merupakan fenomena yang tidak lagi bersifat lokal tetapi internasional. Hingga saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih mengalami nasib yang sama karena harus menghadapi kejahatan korupsi yang semakin merajalela. Korupsi yang membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan bangsa dan negara pada umumnya. Kini perkembangannya meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, baik era demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, serta pasca reformasi tidak pernah luput dari isu-isu korupsi. Butuh kesadaran penuh dan tekad yang kuat seluruh anak bangsa agar korupsi tidak terjadi lagi di negara ini. Perlu kerelaan yang luar biasa akan segenap rakyat Indonesia untuk menghilangkan budaya korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, pada setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Sudah waktunya kita melihat dan melawan korupsi sebagai musuh bersama, bukan lagi sebagai budaya, apalagi sebuah hal yang biasa dilakukan di negara ini. Kita tidak boleh lagi bersikap pesimis atas gejala dan fakta korupsi yang terjadi. Terima kasih. Thank you.